Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan mengenai terapi perilaku dan kognitif perilaku. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yakni terapi perilaku. Terapi perilaku sendiri memiliki artian yakni metode yang digunakan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam merespon lingkungannya dan membantu mereka dalam berperilaku pada umumnya, yang dapat kita simpulkan sebagai terapi untuk mengubah perilaku yang negatif atau tidak pada umumnya ke perilaku yang positif atau perilaku yang umum dilakukan pada anak seusia mereka. Prinsip-prinsip terapi perilaku. Ada 3 prinsip yang melandasi terapi perilaku. Yang pertama, konsekuensi. Prinsip yang paling penting pada terapi tingkah laku ialah perilaku berubah menurut konsekuensi langsung. Konsekuensi yang menyenangkan dapat memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan dapat melemahkan perilaku. Yang kedua yakni kesegaran atau imediasi konsekuensi. Salah satu prinsip dalam terapi perilaku ialah bahwa konsekuensi yang segera mengikuti terapi perilaku akan lebih mempengaruhi perilaku daripada konsekuensi yang lambat datangnya. Yang ketiga yakni pembentukan atau shaping. Shaping digunakan dalam terapi belajar perilaku saat mengerjakan keterampilan baru atau perilaku yang memberikan reinformation pada siswa dalam mendekati perilaku akhir yang diinginkan. Adapun langkah-langkah dalam pembentukan perilaku baru yakni yang pertama, memilih tujuan, buat tujuan yang sekhusus mungkin. Yang kedua, menentukan kemampuan dari siswa tersebut. Yang ketiga, mengembangkan langkah dari keadaan mereka sekarang ke tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik selama pelajaran berlangsung. Teknik terapi perilaku, teknik spesifik dalam mengubah perilaku berdasarkan tinjauan yang dikehendaki atau yang dicapai sebagai berikut. Yang pertama, desensitisasi sistematis merupakan teknik relaksi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif yang biasanya berupa kecemasan, menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Cara yang digunakan dalam desensitisasi sistematis ini yaitu dengan cara keadaan stimulus yang menimbulkan kecemasan dipasangkan dengan stimulus yang menimbulkan keadaan santai. Yang kemudian stimulus-stimulus tersebut agar dipasangkan secara berulang-ulang sehingga stimulus yang menyebabkan kecemasan hilang secara berangsur-angsur. Terapi yang kedua yaitu terapi impulsif, dikembangkan berdasarkan atas asumsi bahwa seseorang yang secara berulang-ulang yang dihadapkan pada situasi kecemasan dan konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul, maka kecemasan akan menghilang. Atas dasar asumsi ini, klien diminta dengan membayangkan stimulus yang menimbulkan kecemasan dan akhirnya stimulus yang mengancam tadi tidak memiliki kekuatan neurotiknya menjadi hilang. Terapi yang ketiga yaitu latihan perilaku asertif, digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini berguna untuk membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggungnya, kesulitan mengatakan tidak, dan mengungkapkan afeksi dan respon yang positif. Cara yang digunakan dalam latihan ini yaitu dengan cara permainan peran dengan bimbingan konselor dan juga diadakannya diskusi kelompok.
yang termasuk dalam latihan asertif ini. Teknik yang keempat yaitu pengkondisian afesi, dilakukan untuk merendahkan perilaku dengan cara menyajikan perilaku yang tidak dikehendaki atau simptomati tersebut terhambat kemunculannya. Perilaku yang dapat dimodifikasi dengan teknik ini yaitu perilaku maladaptif yang misalnya perokok. Perilaku maladaptif ini tidak bisa dihentikan seketika, tetapi dibiarkan terjadi dan pada waktu yang bersamaan dikondisikan dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Jadi terapi aversi ini menahan perilaku yang maladaptif. Individu berkesan untuk memperoleh perilaku alternatif yang adaptif. Teknik yang kelima yaitu pembentukan perilaku model, digunakan untuk membantu perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk dengan dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup yang hendak dicontohkan. Perilaku yang berhasil dicontohkan akan memperoleh ganjaran baik berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Yang terakhir yaitu kontak perilaku, didasarkan atas pandangan bahwa membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kontrak perilaku adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. Yang keempat yaitu bentuk perubahan perilaku. Menurut WHO, bentuk perubahan perilaku dikelompokkan menjadi 3. Pertama, perilaku alamiah, yaitu perilaku manusia selalu berubah-ubah dikarenakan perubahan tersebut disebabkan oleh kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan seperti lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat tersebut juga akan mengalami perubahan. Yang kedua, yaitu perubahan terencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena direncanakan oleh orang itu sendiri atau suatu subjek. Kemudian yang ketiga yaitu kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang yang sangat cepat untuk menerima perubahan tersebut dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi dan perubahan tersebut. Memasuki pembahasan yang terakhir, yakni terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif sendiri merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara perilaku dan kognitif, di mana tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana suatu perilaku negatif dapat diubah atau dapat disesuaikan kepada perilaku yang positif pada umumnya, sehingga para penerima terapi ini dapat menjadikan perilaku yang sebelumnya negatif menjadi lebih positif.